Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas AKPB 9. Di sini kami ingin mempresentasikan materi audit tentang kertas kerja. Berikut kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kertas kerja. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai pengertian kertas kerja, fungsi kertas kerja, tujuan kertas kerja, dan pembuatan kertas kerja. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kertas kerja. Dalam suatu pengauditan, auditor membutuhkan suatu alat yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Alat itu disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja atau working paper adalah suatu alat yang menghubungkan antara klien dengan auditor dan merupakan salah satu alat yang digunakan auditor dalam membantu kesimpulan yang diambil. Sedangkan menurut IAI dalam SAK seksi 339, kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat olehnya sehubung dengan auditnya. Lanjut ke fungsi kertas kerja. Fungsi kertas kerja menurut IAI tahun 2001 bagian 339 kedua meliputi yang pertama, menyediakan penunjang utama bagi laporan audit, termasuk pencerminan pelaksanaan standar auditing yang secara tersirat ditunjukkan dalam laporan audit yang disebutkannya frasa sesuai standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan kedua, membantu auditor dalam melaksanakan dan merevisi audit. Tujuan dari pembuatan kertas kerja adalah untuk menurut Bambang DKK tahun 2001 nomor 1690170 Mulyadi dan Kanaka tahun 1998 bagian ke-96, yaitu ada merefleksikan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan. Yang dimaksud ini adalah standar auditing berfungsi memberikan suatu keyakinan pada pengguna jasa atas asersi klien. Dengan pembuatan kerja, maka auditor mengarah pada pemberian keyakinan kepada pengguna melalui penerapan apa yang ada di standar auditing, khususnya yang terkait dengan kertas kerja adalah standar pekerjaan lapangan. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan kertas kerja harus memperlihatkan yang pertama, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang ketiga, telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari pembuatan kertas kerja yang kedua sebagai dasar prosedur pemeriksaan yang diterapkannya. Prosedur audit adalah urutan-urutan kerja yang harus dilakukan auditor dalam suatu pengauditan. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan dari prosedur akan dicatat dan diarsipkan. Tujuan yang ketiga, mencerminkan simpulan auditor. Yang dimaksud adalah kertas kerja yang telah dibuat auditor akan dibutuhkan bila mana dipandang perlu untuk menjelaskan atau mempertimbangkan apa yang telah dilakukan auditor sehubung dengan auditannya. Tujuan yang keempat, sebagai dasar penilaian hasil kerja asisten. Ini dimaksud apabila auditor digunakan asisten
maka kertas kerja dapat dipergunakan untuk mengawasi pekerjaan asisten dan menilai kinerja yang telah dilakukan asisten dalam pengauditannya. Tujuan kelima, sebagai pedoman audit berikutnya. Ini dimaksud yaitu audit yang sering berulang-ulang dilakukan terhadap klien yang sama dalam suatu periode tertentu mengharuskan auditor harus mengumpulkan informasi mengenai usaha klien, sistem akuntansi pengendalian internal, dan sebagainya. Semua informasi tersebut terekam di kertas kerja yang dapat dijadikan pedoman audit berikutnya. Tujuan yang keenam adalah sebagai dasar pengkoordinasian pengauditan. Audit yang dilakukan auditor ini memiliki tahapan dengan waktu dan tempat yang berbeda. Kesemuanya akan menyulitkan auditor bila tidak dibantu dengan kertas kerja yang dapat berfungsi mengkoordinasi dan mengorganisasikan berbagai tahapan audit. Sedangkan tujuan yang ketujuh sebagai dasar pembuatan laporan audit. Ini maksudnya itu kertas kerja merupakan bukti yang menunjukkan auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Selanjutnya yaitu ada pembuatan kertas kerja. Prinsip umum dalam pembuatan kertas kerja yang harus diperhatikan adalah yang pertama, semua kertas kerja harus ada tujuannya. Itu maksudnya sering ada anggapan yang keliru pembuatan kertas kerja yang berlebihan lebih baik dari kekurangan kertas kerja. Ini menunjukkan bahwa kertas kerja yang dilakukan tidak efisien, untuk itu pembuatan kertas kerja yang memiliki tujuan. Yang kedua itu hindarkan pekerjaan saling menyalin. Maksudnya itu auditor dibayar oleh klien, bukan untuk melakukan audit, bukan untuk melakukan nyalin kembali dari hasil auditor sebelumnya. Yang ketiga, hindarkan menyalin pekerjaan. Fee dari yang dibayar oleh klien kepada auditor akan tinggi bila waktu yang dibutuhkan lama karena menyalin suatu pekerjaan oleh auditor. Hal ini tidak boleh dilakukan menyalin suatu pekerjaan karena auditor pekerjaannya bukan itu, namun memeriksa laporan keuangan. Maka terkait dengan pekerjaan menyalin bisa diganti dengan fotokopi atau membuat ringkasan-ringkasan. Yang keempat, hindari menyalin kembali. Maksudnya itu pengguna auditor atau asisten ada kecenderungan mereka melakukan menyalin kembali kertas kerja yang telah dibuat agar kelihatan bagus. Aktivitas ini memakan waktu dan berdampak tinggi pada fee audit yang dibayar oleh klien. Yang kelima, dukung dan jelaskan semua pikiran. Ini maksudnya itu kertas kerja harus mendukung akun-akun yang ada pada neraca saldo. Yang keenam, tulis prosedur yang dijalankan. Dalam pengauditan, program pengauditan yang dijalankan auditor secara singkat harus menunjukkan prosedur audit yang dijalankan dengan menggunakan tanda audit atau tick mark. Yang ketujuh, tulis untuk diingat. Ini maksudnya itu untuk mengatasi kelupaan yang kerap terjadi dalam perolehan informasi terkait pengauditan. Maka auditor hendaknya selalu menulis informasi yang dimaksudnya. Yang kedelapan, buktikan keterangan lisan yang diterima. Ini maksudnya bukti lisan itu harus dapat dibuktikan dengan suatu pencatatan dalam suatu dokumen. Yang kesembilan, pertanyaan jangan ditinggalkan tak terjawab. Maksud dari ini adalah saat penelahan atas suatu kertas kerja, auditor akan mengetahui pertanyaan yang belum terjawab. Untuk itu perlu ditindaklanjuti melengkapi jawaban pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Selain prinsip di atas, dengan memperhatikan kertas kerja merupakan suatu bukti bahwa suatu auditor kompeten telah dilakukan, maka faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat kertas kerja diantara dan sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Lengkap ini yaitu berarti kertas kerja itu harus berisi semua informasi pokok. Terus ya, jadi tidak perlu menjelaskan lisan sebagai tambahan. Yang kedua ada teliti. Teliti itu bebas kesalahan atau kesalahan penulisan maupun kesalahan dalam penjumlahan. Harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja. Dengan kata lain dapat dikatakan pembuatan secara cermat dan teliti. Yang ketiga ada ringkas. Kertas kerja dalam konten ringkas di sini, bila kertas kerja berisi informasi pokok dan relevan dengan tujuan audit, maka pembuatan kertas kerja ringkas namun tetap dapat dimengerti. Yang keempat ada jelas. Artinya jelas dalam faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja di sini adalah penyajian yang sistematis dan penggunaan istilah yang tidak menimbulkan arti ganda. Yang terakhir ada rapi.
Rapi itu maksudnya guna untuk mempermudah pemahaman terhadap kertas kerja, maka diperlukan kerapihan dalam pembuatan kertas kerja. 3. Tipe kertas kerja dan hubungannya antar tipe kertas kerja. Kertas kerja yang selama pelaksanaan penugasan dibuat oleh auditor ini merupakan hak milik auditor. Tidak seorang pun termasuk klien mempunyai hak akan kepemilikan kertas kerja, termasuk di dalamnya memeriksa kertas kerja. Pengecualian kertas kerja dapat dilakukan bila digunakan pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Kerahasiaan kertas kerja termuat dalam pasal 4 Kode Etik Akuntan Indonesia yang berbunyi, setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut tanpa seizin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma profesi, hukum, atau negara. Kertas kerja sebagai sarana komunikasi antara auditor dengan klien secara umum memiliki 6 tipe, yaitu 1. Program audit, 2. Working trial balance, 3. Ringkasan jurnal penyesuaian, 4. Daftar pendukung, 5. Daftar utama, 6. Memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Program audit. Program audit adalah daftar prosedur untuk memeriksa elemen-elemen tertentu, dan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh selama audit. Program audit yang lengkap memiliki kerangka: 1. Tujuan audit, 2. Penjelasan singkat mengenai sistem akuntansi, 3. Segi-segi pengendalian internal yang kuat dan yang lemah, 4. Prosedur audit, 5. Kesimpulan pemeriksaan. Working trial balance adalah suatu daftar permulaan yang harus dibuat oleh auditor guna memindahkan semua saldo akun yang tercantum di dalam daftar neraca. Working trial balance dalam proses audit digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan kepada klien oleh auditor. Ringkasan jurnal adjustment. Kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan dan catatan akuntansi klien mungkin saja terjadi. Kekeliruan tersebut harus dibetulkan dengan membuat ringkasan jurnal adjustment. Jurnal adjustment yang diusulkan auditor biasanya diberi nomor. Jurnal penggolongan kembali dilakukan untuk memastikan pengklasifikasian akun tepat. Daftar pendukung. Saat verifikasi oleh auditor terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan yang dimiliki klien, maka berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional dibuat auditor. Daftar pendukung yang juga disebut dengan schedule pendukung juga memuat beberapa simpulan yang dibuat oleh auditor. Daftar utama. Daftar utama atau yang juga disebut dengan schedule pendukung adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Daftar utama digunakan untuk menggabung akun buku besar yang sejenis. Daftar utama memiliki kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam working trial balance. 4. Indeks kertas kerja dan tick mark. Kegunaan kertas kerja akan kehilangan fungsi bila tanpa ada pemberian indeks. Pemberian indeks merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, hubungan antar tipe mudah untuk ditelusuri dan memudahkan mencari informasi di tipe kertas kerja. 4. Indeks kertas. Dalam pemberian indeks kertas kerja ada 3 metode, yaitu yang pertama, indeks angka. Kertas kerja dalam metode ini diberi indeks dengan menggunakan kode angka.
Metode indeks angka dimulai dari angka utama ke subangka. Contoh, 2 schedule utama piutang, 2 strip 1 piutang usaha, 2 strip 2 piutang wesel, 2 strip 3 piutang lain-lain. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Metode indeks dengan mengkombinasikan huruf dan angka dimulai dengan memberikan huruf pada kertas kerja utama dan schedule utama baru, kemudian kombinasi diberi kepada schedule pendukungnya. Contoh, B. Schedule utama piutang, B strip 1 piutang usaha, B strip 2 piutang wesel, B strip 3 piutang lain-lain. Yang nomor 3, indeks angka berurutan. Pemberian indeks dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan memberi kode secara berurutan pada kertas kerja. Contoh, 2 schedule utama piutang, 3 piutang usaha, 4 piutang wesel, 5 piutang lain-lain. Dalam pemberian indeks pada kertas kerja ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, indeks diletakkan di sudut atas atau sudut bawah. 2. Pencantuman indeks hilang. Untuk lebih efektif dalam pengauditan, maka auditor perlu memberikan audit tick mark setiap kertas kerja yang dibuatnya. Tick mark yang digunakan auditor dengan simbol-simbolnya untuk memberikan penjelasan naratif dalam kertas kerja. Setiap simbol memiliki hubungan dengan penjelasan sifat dan luas pekerjaan yang dilakukan auditor. Adapun contoh-contoh audit tick mark sebagai berikut. Yang pertama, memperbandingkan dengan catatan atau dokumen asli. Yang kedua, putting telah dilakukan dari atas ke bawah. Yang ketiga, suatu komentar atau data telah diperiksa dan diterima dan disesuaikan dan diterima. Yang keempat, suatu jumlah dalam catatan telah diperiksa yang menunjukkan suatu pos dari laporan tahun ini. Yang kelima, suatu jumlah ke bawah menunjukkan kesesuaian dengan jumlah distribusinya. Yang keenam, suatu jumlah telah didaftar dalam rekonsiliasi bank. Yang ketujuh, telah diperbandingkan dengan cek-cek yang dibayarkan. Yang kedelapan, suatu schedule telah dibuat. Yang kesembilan, suatu schedule telah diselesaikan. Yang kesepuluh, menunjukkan suatu perbandingan dokumen dengan jurnal. Untuk lebih efektif dalam pengaudit, berikut adalah susunan dan pengarsipan dalam kertas kerja. Susunan atau urutan dalam kertas kerja pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada draft audit report. Yang kedua, laporan keuangan audit. Yang ketiga, ada ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, ada program audit. Yang kelima, ada laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan journal adjustment atau sering disebut dengan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, working trial balance atau kertas kerja neraca saldo. Yang ke-8 ada schedule utama. Yang 9, schedule pendukung. Dalam penyelenggaraan pengarsipan yang dilakukan auditor atas kertas kerja yang disusunnya terbagi atas dua, yaitu pertama, arsip kini atau current file, yaitu pengarsipan yang dilakukan auditor setiap audit yang selesai dilakukan. Yang kedua, ada arsip permanen atau permanent file. Sedangkan pengarsipan ini cukup sekali digunakan oleh auditor karena datanya memiliki kecenderungan tetap. Namun dengan demikian, dalam suatu pengauditannya, auditor harus selalu menyertakan arsip permanen dengan cara mengkopinya.
Setelah mempelajari tentang susunan mengenai kertas kerja, berikut adalah soal latihan mencakup tentang kertas kerja. Berikut soal pertama tentang kertas kerja. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kertas kerja dan sebutkan fungsi-fungsi kertas kerja dalam proses audit. Jawabannya adalah, kertas kerja merupakan catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, serta kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan program audit. Dan dalam kertas kerja ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Yang kedua, menguatkan kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi tahap-tahap dari audit. Soal yang kedua, sebutkan tipe-tipe kertas kerja. Jawabannya adalah, secara umum kertas kerja atau worksheet memiliki 6 tipe, yaitu pertama, program audit, kedua, working trial balance, yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian, yang keempat, daftar-daftar pendukung, yang kelima, daftar utama, yang keenam, antar tipe kertas kerja memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Soal yang ketiga, mengapa dalam suatu pengauditan kertas kerja membutuhkan indeks dari kertas kerja? Jawabannya adalah, penggunaan kertas kerja akan kehilangan fungsi apabila tanpa adanya pemberian indeks. Oleh karena itu, pemberian indeks merupakan suatu hal yang harus atau wajib. Dengan demikian, hubungan antar tipe mudah untuk ditelusuri dan memudahkan mencari informasi di tipe kertas kerja. Alam pemberian indeks pada kertas kerja memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, indeks diletakkan di sudut atas atau sudut bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang.